Bagi kalian yang belum menonton part 273, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Dan baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, hal yang selama ini banyak pertanyaan dari para warga desa Konoha akhirnya sedikit tercerahkan. Karena ternyata Pak Kades atau Nanadaime Naruto telah berhasil diselamatkan oleh kloningan dirinya yang awalnya adalah Ego Shiba. Jika kalian tidak tahu kenapa bisa begini, kalian tonton aja dari part awal saja. Ngebut sampai episode terbaru pasti nanti akan paham kenapa ada cloning Naruto. Bahkan setelah Boruto dan Sasuke ke tempat di mana Hidari menyembunyikan Naruto dan Hinata, Naruto membuka matanya dan mengatakan, "Boruto, apakah itu kau?" Membuat semua orang sangat terkejut. Namun tiba-tiba Naruto kembali jatuh tidak sadarkan diri. Kejadian itu membuat Boruto sangat kaget, karena ayahnya ternyata tidak terkena jutsu fitnah dari Eida. Dengan ini maka sudah dipastikan Hinata sebagai ibu dari King of Boruto tidak akan lupa kepadanya. Kemudian Boruto bertindak cepat dan mengeluarkan karmanya agar dia bisa memunculkan mata Byakugan. Boruto pun menggunakan Byakugan dan memeriksa tubuh orang tuanya. Boruto pun berkata, "Syukurlah, mereka baik-baik saja. Namun mereka takkan bisa sadar untuk waktu dekat ini." Sasuke berkata, "Jadi apa maksudmu Boruto?" Boruto mengatakan, "Ayah dan ibu tidak mempunyai cakra sama sekali. Tapi kenapa mereka masih hidup? Itu yang masih kupikirkan karena dengan mata ini aku bisa melihatnya." Sasuke pun berkata, "Jadi kemungkinan untuk menyadarkan mereka kembali adalah menyalurkan cakra. Kalau begitu aku akan mencobanya." Sasuke pun memberi cakra kepada Naruto, tapi beberapa lama kemudian tidak ada yang berubah. Boruto pun mengecek tubuh Naruto dengan Byakugan, tapi Naruto tidak terisi cakra sama sekali dari Sasuke. Dan Boruto mencobanya, tapi hasilnya sama dengan Sasuke. Tubuh Naruto tidak menerima cakra dari Boruto. Kemudian Hidari berkata, "Mungkin karena kau adalah Otsutsuki sempurna, jadi cakramu tidak cocok dengannya." Jadi kita sudah tahu siapa yang cocok dengannya. Pada akhirnya cloning Naruto maju dan memberikan cakranya. Boruto pun kaget bahwa tubuh ayahnya telah terisi cakra dari cloning Naruto. Beberapa lama kemudian tetap saja Naruto tidak sadar, tapi cakranya mulai meningkat. Boruto berpikir keras, apa yang harus kulakukan? Dan seorang Momochan berkata kepada Boruto, "Hei Boruto-kun, mungkin saja dia membutuhkan lebih banyak cakra, dan tidak hanya cakra kloningan saja. Maksudku dia harus menerima cakra dari Kyuubi ekor 9. Tapi ini hanya prediksiku saja. Semua tidak berarti benar, tapi tidak ada salahnya untuk mencobanya." Dan tanpa Boruto sadari ternyata Sasuke dan Hidari beserta cloning Naruto bisa mendengar suara Momoshiki. Hidari pun berkata jadi begitu. Lebih baik kita bawa dia ke Kabuto. Dia pasti akan membantu kita dengan keras. Kemudian daripada itu mereka bergegas menemui Kabuto di markas desa Kumogakurai. Di sana mereka bertemu Kabuto dan berkata, "Kabuto, kami membutuhkan bantuanmu," kata Hidari. Kabuto berkata, "Bantuan seperti apa?" "Kami telah menyelamatkan Nanadaime Hokage dan istrinya. Namun mereka tidak bisa sadarkan diri. Dan kami sudah menyalurkan cakra cloning Naruto dan tubuhnya terisi cakranya, namun dia tetap tidak sadar." Kabuto pun berkata, "Aku sungguh kaget, karena kalian berhasil menemukan Nanadaime Hokage. Semua orang pasti akan terkejut mendengar hal ini, karena mengira dia sudah meninggal." Boruto pun berkata, "Kabuto-san, aku minta tolong sembuhkan kedua orang tuaku. Tapi aku dan Master Sasuke harus pergi dari sini, karena tugas kami belum selesai." Kabuto berkata, "Baiklah, serahkan saja kepadaku." Boruto dan Sasuke pun pergi meninggalkan Kumogakurai. Sasuke berkata, "Tunggu dulu Boruto, setelah hewan suci kura-kura raksasa Genbu, kita harus menemukan hewan suci Katsuyu. Namun dia ada di hutan Shikotsu. Satu-satunya yang bisa membantu kita adalah Sakura. Jadi kita akan bertemu Sakura terlebih dahulu." Tidak lama kemudian Sasuke mendekati Sakura. Sakura pun langsung memeluk Sasuke. "Tak kusangka kau sudah bebas dari pohon itu Sasuke." Sasuke berkata, "Ya, kau benar, aku selamat. Terima kasih sudah mencemaskanku."
Tapi Sakura, aku membutuhkanmu untuk menuju ke hutan Shikotsu agar bertemu dengan Katsuyu. Sakura pun sangat kaget, tapi ternyata ada Tsunade yang mendengarnya dan berkata, "Jadi apa yang kau rencanakan di sana, Sasuke?" Di sisi lain, kita ke tempat Ego Shiba berada, di mana Jura berkata, "Jadi apa sebenarnya rencanamu, Ego Shiba? Pertama-tama, kita akan menyerang semua desa seperti Kawaki menyerang desa Kumogakurai. Aku yakin desa yang tidak ada King Boruto pasti akan kalah. Jadi semua wilayah akan dikuasai oleh kita. Tapi sebelum itu aku ingin mempunyai pasukan yang kuat, yaitu gabungan dirimu dan Kawaki. Maka akan menghasilkan sumber kekuatan yang asli." Jura pun jagat. "Maksudmu aku akan menyatu dengan Kawaki?" Ego Shiba berkata, "Itu benar, namun aku pastikan kau yang mengendalikan semuanya. Akan kubuat Kawaki tertidur selamanya ketika bergabung denganmu. Jadi apakah kau setuju dengan rencanaku ini? Namun jika ini gagal, mungkin kau dan Kawaki akan menjadi orang lain." Jura pun berkata, "Baiklah, aku akan percaya padamu." Ego Shiba pun tanpa pikir panjang bertemu Kawaki dan membuat pingsan Kawaki. Tiba-tiba Ego Shiba membangkitkan Raja Neraka atau yang disebut King of Hell, di mana Raja Neraka bisa dibangkitkan oleh Jigo Kudoupen. Ternyata Ego Shiba juga bisa membangkitkannya. Namun Ego Shiba tidak membangkitkan orang mati, melainkan dia menyatukan tubuh dan jiwa seseorang. Kawaki pun dilahap oleh Raja Neraka sedangkan Jura masuk dengan sendirinya. Ego Shiba pun tertawa senang, dan saat Raja Neraka mengunyah cukup lama, terbukalah seseorang yang sangat tidak asing. Bentuk dari gabungan Kawaki dan Jura menghasilkan Isshiki Otsutsuki. Namun Isshiki mengeluarkan batang besi menyerang Ego Shiba dengan cepat. Ego Shiba akan menghindar, namun di belakang sudah ada Isshiki. Ego Shiba pun melahap batang besi itu, sambil memunculkan di depan Isshiki dan menembakkan batang besi itu kepada Isshiki. Isshiki langsung memakai Sukuna Hikona dan batang besi itu menghilang entah kemana. Ego Shiba maju meninju Isshiki, namun Isshiki menahan tinjunya. Isshiki pun berkata, "Di mana aku berada?" Ego Shiba pun berkata, "Akhirnya kau datang juga, Isshiki Otsutsuki. Aku sudah menunggumu dan pada akhirnya aku bisa melahirkanmu kembali. Aku sudah mengorbankan pasukanku dan tentunya orang yang mempunyai kekuatanmu. Sangat tidak kusangka ini berhasil." Isshiki berkata, "Maksudmu orang yang mempunyai karma sepertiku?" Ego Shiba berkata, "Kau benar, dia adalah Kawaki." Tiba-tiba tubuh Isshiki terbakar hebat. Ego Shiba pun mundur. Sialan, apa yang terjadi dengannya? Isshiki menembakar laser kemana-mana, membuat ledakan di desa Konoha. Bahkan pasukan Jubi Mini terkena serangannya. Ego Shiba, "Isshiki, apa yang terjadi denganmu?" Isshiki masih tetap terbakar hebat. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Setelah api itu padam, Isshiki berkata, "Sialan, ternyata Kawaki masih sadar. Dia mencoba mengambil alih kesadaranku, dia tidak tidur. Tapi ini tidak masalah. Cepat atau lambat, dia akan tertidur selamanya." Dan datanglah Kode mendekati mereka. Kode benar-benar tidak percaya bahwa tuannya telah lahir kembali. "Tuan Isshiki, bagaimana kau bisa lahir kembali?" Isshiki menjawab, "Ini berkat campur tangan Ego Shiba. Jujur saja, dia adalah teman lamaku ribuan tahun yang lalu." Ego Shiba berkata, "Benar sekali. Aku sudah mengenal Isshiki dan berencana membantu dia menjadi dewa. Ingatanku sudah mulai terbuka. Jadi aku menggabungkan Kawaki dan Jura. Ternyata mereka menghasilkan lahirnya Isshiki. Tapi ini berkat aku melahap entitas Dewa Otsutsuki dari tubuh King of Boruto." Isshiki berkata, "Jadi, kau sudah menyiapkan semuanya?" Ego Shiba berkata, "Kau benar, semua hanya menunggu keputusanmu saja." Kita pun ke tempat Boruto dan Sasuke, di mana mereka sudah menjelaskan semuanya kepada Sakura dan Tsunade. Tsunade pun berkata, "Jadi kalian membutuhkan para hewan suci untuk berkumpul dan agar mereka membantu dalam perang akbar yang akan datang. Sebenarnya aku sangat terkejut bahwa hal ini ternyata akan terjadi. Kalau begitu kalian harus ke sana dengan membawa kura-kura raksasa Genbu. Hanya dia yang bisa membawa kalian ke hutan Shikotsu. Dan Sakura, ikutlah bersama mereka. Ini sudah saatnya kau meningkatkan kekuatanmu di sana. Tapi Putri Tsunade, aku masih dibutuhkan di sini untuk merawat korban pertempuran tadi. Saya rasa aku ingin menggantikan Sarada saja."
dan juga agar dia bisa menjalani waktu bersama ayahnya. Tsunade berkata, "Baiklah, itu terserah kau saja, tapi aku tidak akan bertanggung jawab kepadanya." Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan kura-kura raksasa Genbu. Alhasil yang ikut bersama Boruto Sasuke adalah Sarada Mitsuki. Mereka menaiki Genbu dan bersiap menuju ke hutan Shikotsu. Di sisi lain, Kabuto di laboratoriumnya berkata kepada Himawari, "Apakah kau sudah siap, Hima?" Hima berkata, "Sangat siap, aku ingin membantu ayahku kembali." Ternyata Kabuto menggunakan cakra Himawari dan cakra cloning Naruto untuk melakukan percobaan membangkitkan Nanadaime Hokage. "Baiklah, kita mulai," kata Kabuto. Cakra mereka berdua pun diserap banyak dan disalurkan kepada Nanadaime Hokage. Tidak begitu lama, hasil yang mereka inginkan datang. Nanadaime Hokage bangkit dan sadar. "Kabuto, apakah kau yang menyelamatkanku?" Kabuto berkata, "Tidak, tapi anakmu lah yang menyelamatkanmu." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.